Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan alhamdulillah sampai di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa lagi di 89,6 FM Radioku Purbalingga. Salawat dan salam mari kita panjatkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di antara umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru kita semua, Buya Yahya dan juga keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini di hari Senin di tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau juga yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2022. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di acara kesayangan kita Pesantren Hatiku. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita Bapak Kiai Haji Rohib Abdurrahman, Ketua MUI Kabupaten Purbalingga. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini guru kita Bapak Kiai Haji Rohib Abdurrahman sudah ada bersamaan sore di ruang siar Radioku Purbalingga. Mari kita sapa dulu beliau yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Kiai pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga seluruh sahabat radioku, terutama Mas Ansori juga, semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga selalu ada waktu untuk bisa berbagi ilmu bersama kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-158 ya, yaitu tentang bersegera dalam mengubur jenazah. Dan untuk selengkapnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Rohib Abdurrahman, Ketua MUI Kabupaten Purbalingga. Dan kami sampaikan untuk sahabat radioku yang punya pertanyaan baik berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, silakan bisa dikirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811 2611 896, ataupun sahabat juga bisa telepon nanti di sesi tanya jawab di nomor telepon yang sama 0811 2611 896. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita mulai sesi pertama acara Pesantren Hatiku di kesempatan pagi hari ini bersama Ketua MUI Kabupaten Purbalingga Bapak Kiai Haji Rohib Abdurrahman. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain, amma ba'd. Sahabat radioku rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara Pesantren Hatiku dengan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, dan tentu kita semua sebagai umatnya juga mendapatkan limpahan rahmat dan sholawat dan salam tadi. Sahabat radioku rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita sampai di bab yang ke-158, yaitu tentang bersegera mungkin di dalam mengubur jenazah. Seperti yang beberapa waktu lalu telah kami sampaikan bahwa alladzi yalzamu lil mayyit, atau kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih hidup terhadap saudara kita muslim yang meninggal dunia itu ada 4. Yang pertama adalah memandikannya, ghusluhu. Yang kedua adalah
mengkafaninya, wa takfinuhu. Kemudian yang ketiga adalah mensolatinya, wassolatu alaihi. Dan yang keempat adalah wadafnuhu, yaitu menguburkannya. Nah, dalam hal memandikan, mengkafani maupun mensolati, insya Allah telah kami sampaikan walaupun singkat di beberapa pertemuan sebelum ini. Dan pagi hari ini adalah dalam konteks mengubur jenazah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya segerakanlah mengubur jenazah itu. Jikalau ia adalah baik atau orang yang baik, maka itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan kepadanya. Sedang jikalau ia selain yang demikian, artinya jenazah ini adalah bukan termasuk orang yang baik, maka itulah suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu semua. Muttafaqun alaih. Jadi ada ketentuan-ketentuan di mana bahwa dalam hal tajhizul janazah atau dalam istilah Jawa itu biasanya disebut pemulasaraan jenazah, mulasarah jenazah. Maka di situ ada aturan-aturan yang harus kita pahami bersama. Dulu masih sering kita temukan orang yang ketika keluarganya ada yang meninggal, kemudian didiamkan dulu sampai, bahkan dulu ada yang sampai 1 hari 1 malam, ada yang sampai 2 hari karena menunggu keluarganya yang masih di perantauan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak masyru', tidak disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi penundaan-penundaan semacam itu sama sekali tidak dianjurkan dalam agama kita. Justru kita diperintahkan untuk mensegerakan. Tentu ini harus dipahami nih Mas Ansori, sebab saya masih melihat ada di beberapa daerah kalimat bersegera ini kemudian dimaknani keseluruhan Mas Ansori. Sampai ketika membawa jenazah ke pemakaman pun segeranya ini dibuktikan dengan lari-lari. Nah, ini yang dimaksud adalah bukan yang seperti itu, tetapi segera ini adalah rentetan proses pemulasaraan jenazah. Artinya begitu diyakini bahwa orang ini betul-betul telah meninggal dunia, tentu dengan dipahami dengan misalkan kita pegang tangannya atau lehernya sudah nggak ada detak nadi di sana, atau mungkin sudah tidak ada hembusan nafas ketika kita cek dari hidungnya dan sebagainya, dan sudah diyakini bahwa ini meninggal dunia, maka proses itulah menjadi start awal pemulasaraan jenazah dia. Kalau runtutannya kan cukup banyak ini Mas Sori, segera baju yang dipakai pada saat meninggal itu dilepas. Tapi tentu cara melepasnya juga kemarin sudah kita sampaikan, tidak kemudian mohon maaf jenazah ini ditelanjangi gitu kan, tidak. Tetap diganti kain yang baru dan kain yang dipakai saat meninggal itu harus segera dilepas. Di situ ada ketentuan bahwa tentu pakaian yang dipakai oleh orang yang meninggal sudah ada unsur keringat lah di sana, sudah ada unsur kotoran barangkali, sehingga kalau ini didiamkan terlalu lama maka akan mempercepat proses tahoyur, rusaknya jenazah. Nah, maksudnya yang sesegera ini yang seperti ini. Begitu diyakini meninggal maka pakaian dilepas. Kemudian sesegera mungkin kemudian dimandikan. Tentu bukan berarti memandikannya juga segera gitu Mas Ansori. Main guyur gitu saja, tetapi maksudnya prosesnya, rangkaiannya dari dilepas baju yang dipakai yang lama, kemudian sesegera mungkin disiapkan tempat untuk memandikan, selesai memandikan kemudian segera juga untuk segera dikafani, tentu dengan proses yang kemarin sudah saya sampaikan, tidak serta-merta setelah dimandikan langsung dikafani, tetapi ada proses di sana agar dikeringkan dulu pakai handuk misalkan. Karena ketika dibungkus kain kafan misalkan dalam kondisi basah, ini juga di dalam rangkaian pemulasaraan jenazah ini tidak direkomendasikan. Karena apa?
ketika jenazah dibungkus dengan kain kafan masih dalam keadaan basah, ini juga termasuk hal yang mempercepat proses taghayyur, rusaknya jenazah. Maka dikeringkan. Artinya proses rentetannya ini yang segera, bukan kemudian cara kerjanya yang ngebut, itu bukan seperti itu. Ini yang pertama. Jadi sampai kemudian juga menuju kapan harus dimakamkan. Ini kebetulan Mas Ansori, di minggu ini di desa saya ini berturut-turut ada orang meninggal. Ya, kita punya prinsip bahwa begitu selesai segala proses segera dikuburkan. Tetapi ini kemarin juga, tadi pagi ada juga meninggal. Kendala kami di desa saya itu karena saat membuat liang lahat ini yang menjadi kendala. Kebetulan kemarin ada yang meninggal agak sorean, ketemu hujan Mas Ansori. Nah ini tentu menjadi kendala, tidak bisa bekerja dengan cepat. Kemarin juga ada yang meninggal saat membuat liang lahat. Ternyata tanah yang di bawah sana banyak mengandung batu sekecil itu, sehingga memperlambat. Artinya walaupun prosesnya sudah selesai ini, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, tapi agak tertunda di penguburan karena memang liang lahatnya belum siap. Hal-hal yang seperti ini tidak kemudian harus dipaksakan. Oh ini sudah selesai disolati, harus segera dikuburkan, sementara liang lahat juga belum siap. Artinya penundaan yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak disengaja, artinya karena ada sebuah kendala tadi. Hadis berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil jinazatu fahtamalha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan faqalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biya yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iqa. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau jenazah itu telah diletakkan di dalam keranda atau usungan mayat, kalau di Purbalingga lebih populer dengan istilah bandusan. Itu bandusan. Lalu orang-orang lelaki membawanya di atas pundak-pundak mereka untuk dimakamkan di dalam pekuburan, maka jikalau jenazah itu adalah orang yang soleh, ia pun berkata, dahulukanlah aku, maksudnya adalah segerakanlah aku untuk segera dikuburkan jenazahku, karena aku ingin segera mengetahui rahmat dari Allah di dalam kubur itu sendiri. Jadi kalau yang meninggal ini orang soleh, ketika dibawa ke pemakaman, ini jenazah ini sebetulnya berkata seperti itu. Kalau orang Jawa istilah cepat saya kepingin segera sampai ke sana, karena sudah ditunggu oleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jikalau jenazah itu tidak soleh, ghairu sholihatin, maka ia berkata kepada keluarganya, aduhai celakalah diriku, kemanakah engkau semua hendak pergi membawa jenazahku ini? Dan suara-suara ini tidak didengar oleh manusia, tapi selain manusia semua bisa mendengar. Kata Nabi mengatakan, walau samingal insan lasongiko, andai kok suara ini didengar oleh manusia, maka niscaya orang yang mendengar itu akan pingsan, lasongiko, akan pingsan. Nah celakanya kalau yang dengar yang pas yang membawa ini kan, kerandanya jatuh kan Mas Ansori. Jadi suara itu tidak didengar oleh manusia, tetapi didengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, baik makhluk hidup, makhluk jamat dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka sering saya mendengar ini Mas Ansori, walau a'lam benar atau tidak. Itu ada orang yang suka bercerita ketika membawa jenazah di dalam keranda, itu katanya sangat berbeda antara satu dan yang lain Mas Ansori. Kalau ini orang yang soleh, orang yang baik, itu katanya kalau di atas pundak itu terasa ringan,
terasa ringan. Tapi kalau orang yang ghairu sholih itu katanya relatif lebih berat. Walau alam ini kebenarannya apakah itu ada landasan syar'i atau pendapat yang itu belum saya baca, tetapi para orang-orang yang biasa memanggul jenazah itu sering berkata seperti itu. Tentu ini ada, ya kita sih nggak berpikir jauh-jauh lah, ya mungkin memang berat badannya memang berat, yang mungkin ini ringan. Tetapi pernah saya mendengar juga, karena memang ini kalau orang yang soleh itu memang, kalau orang Jawa istilahnya ngelawai mas, ketika dituntun maka mengikuti, maka terasa ringan kan. Tetapi kalau orang yang nggak mau diajak kemudian diajak, kita pegang, pasti terasa berat. Karena apa? Ya karena dia memang nggak mau, nggak mau. Jadi ada hal seperti itu yang bisa dipahami, ada logika seperti itu. Jadi kalau orang yang soleh kan memang segera mungkin kita ke pemakaman gitu, untuk segera bertemu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang ghairu soleh, kan dia seolah-olah kayak orang yang nggak mau diajak, karena akan bertemu dengan siksa dan sebagainya. Maka mungkin terasa berat seperti itu. Itu logika itu juga bisa masuk ketika kemudian dikaitkan dengan pendapat orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau melihat dari hadis ini memang rentetan itu ada, qaddimuni, segeralah. Saya ingin segera sampai. Tentu istilah kita menuntun orang ini, yang kita tuntun juga punya kemauan untuk jalan, sehingga relatif menjadi ringan. Qaddimuni, segerakanlah. Cepat gitu kan. Karena tentu seperti yang pernah kita baca bahwa orang itu Mas Ansori tidak akan meninggal sebelum melihat calon tempatnya besok di akhirat. Akan diperlihatkan dulu. Orang itu tidak akan diambil nyawanya oleh Allah sebelum dia diberitahu kelak tinggal di mana. Maka ketika orang yang soleh tentu akan diperlihatkan tempat-tempat indahnya. Maka semangat untuk segera sampai ini tentu akan memperingan perjalanan seperti itu. Tetapi ketika orang yang ghairu sholih akan diperlihatkan tempatnya kelak, pasti untuk mau datang ke sana tubuh ini terasa sangat berat, sehingga dia seolah-olah tidak mau datang ke sana, sehingga menjadi berat seperti itu. Sahabat radioku rahimakumullah, dua hadis ini mempertegas kepada kita tentang bagaimana perlakuan kita terhadap jenazah dalam hal mensegerakan. Tetapi nanti ada ketentuan, apakah boleh kemudian ketika ada penundaan seperti itu. Insya Allah nanti di sesi yang kedua kita sambung lagi. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian materinya di sesi yang pertama kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Dan untuk sahabat radioku yang punya pertanyaan, silakan bisa dikirimkan di 0811 2611 896, bisa melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Dan juga sahabat bisa telepon nanti di sesi terakhir ya, di sesi tanya jawab. Baik sahabat radioku dimanapun berada, kita akan jeda dulu sejenak. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pastikan Anda semuanya tetap bersama kami di acara Pesantren Hatiku di Radioku Purbalingga, Inspirasi Spirit Hati. 89,6 FM Radioku Purbalingga, Inspirasi Spirit Hati. Masih dipancar luaskan dari Jalan MT Haryono, Karangsentul, Padamara, Purbalingga. Masih bersama Ansuri di kesempatan pagi hari ini di acara Pesantren Hatiku. Dan di sesi yang kedua kali ini insya Allah masih akan dilanjutkan pembelajaran kita yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Kiai Haji Rohib Abdurrahman, Ketua MUI Kabupaten Purbalingga. Untuk sahabat pendengar radioku yang baru bergabung, selamat menyimak acara Pesantren Hatiku. Silakan untuk sahabat yang punya pertanyaan bisa dikirimkan sekarang juga di nomor 0811 2611 896, bisa melalui SMS dan juga WhatsApp. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ketua MUI Kabupaten Purbalingga, Bapak Kiai Haji Rohib Abdurrahman. Dan kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak Kiai. Sahabat radioku rahimakumullah, setelah kita tadi di sesi yang pertama menyampaikan ada dua hadis terkait dengan bagaimana perlakuan kita terhadap saudara kita yang muslim saat pemakaman atau penguburan, yang di sana disebutkan qaddimuni, harus disegerakan. Maka atas dasar pendapat tersebut kemudian kami mengutip pendapat Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, berpendapat
beliau mengatakan tidak boleh menunda penguburan jenazah, misalkan untuk alasan memperbanyak orang yang mensolati. Di sana disebutkan wala tu'akhkharus sholatu li ziyadati musallin lil khabaris sahih asri'u bil jenazah wala ba'sa bintidharil waliyyi ngang qurbin malam yukhsha taghayyurul mayit. Artinya, dan tidak ditunda pelaksanaan sholat jenazah karena alasan memperbanyak orang yang mensolatinya. Misalkan begini Mas Ansori, karena rangkaiannya kan sebelum penguburan pasti harus sudah disolati dulu kan. Nah, untuk dalam hal sholat pun, sholat itu tidak boleh kemudian ditunda terlalu lama dengan alasan karena menunggu orang lain. Nah, ini baru ada 10 orang ini, kita nunggu dulu. Kata Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, itu pun tidak bisa dilakukan yang seperti itu hanya untuk alasan memperbanyak orang yang sholat. Atas dasar tadi hadis asri'u bil jenazah, bersegeralah kalian dengan urusan jenazah. Tetapi ada kebolehan ini sedikit. Dan boleh menanti walinya, tetapi di sini ada ketentuan ngangkur bin. Kalau sekiranya wali ini, misalkan begini Mas Ansori, ada seorang meninggal dunia, ternyata bapaknya di Jakarta misalkan. Nah, ini menunggu bapaknya pulang. Tapi di sini pun ada ketentuan ngangkur bin dalam waktu yang dekat. Misalkan begini, ini bapak ini sedang pulang, tapi pagi ini artinya katakanlah jenazah sudah disolati, sudah siap untuk dikuburkan. Ternyata bapaknya ini sedang pulang dan baru sampai Purwokerto, gitu misalkan. Artinya oke lah, hitungan Purwokerto ke Purbalingga ini katakanlah 30 menit. Maka di situ dianggap sebagai angkur bin. Dalam waktu yang dekat ini kan walinya akan sampai. Yang ini bisa ditolerir karena memang menunggu hanya beberapa menit, katakanlah 30 menit. Tetapi ketika kemudian ini bapaknya sedang pulang, dari mana? Baru mau berangkat dari rumah di Jakarta. Ya otomatis hitungan kita Jakarta sampai ke sini ya paling tidak 8 jam lah gitu kan. Nah, ini mungkin menunda waktu yang lama seperti ini tidak kemudian merupakan hal yang bisa ditolerir, apalagi ketika kemudian nanti nabrak sampai waktu malam hari dan sebagainya. Dan juga di sini penundaan dalam tempo yang dekat ini pun sangat ditentukan oleh keadaan jenazah ini orang yang meninggal. Kalau kemudian dalam waktu yang relatif pendek pun ada taghayyurul mayit, ada perubahan dalam mayit, maka ini juga tidak ditolerir lagi Mas. Ada beberapa kejadian dulu Mas Ansori, saya pernah tajhizul mayit, memulasarah jenazah korban kecelakaan Mas. Nah ini kita memang ekstra cepat Mas, karena begitu ada penundaan sedikit saja darah keluar lagi. Maka saat itu karena kondisinya seperti itu kita ekstra cepat. Begitu kita mandikan, langsung kita kafani, itu pun kita tambah beberapa kain untuk menutup luka karena ada pendarahan terus, kemudian segera kita sholati, segera kita kubur. Prosesnya memang kita bikin cepat seperti itu. Nah, pendapat dari Syekh Muhammad Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini tadi mengulas pendapat Imam Nawawi bahwa merinci bahwa ketika sebelum sholat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu lah, tidak perlu ditunggu. Beliau lalu melanjutkan di dalam kitab Muhnil Mustajadi, na'am qala Az-Zarkasi wa ghairuhu idza kanu duna arba'ina fayuntadharu kamaluhum an qurbin. Masih ada an qurbin juga. Li anna hadzal adad matlubun fiha. Wa fi Muslimin an Ibnu Abbas annahu yuakhiru shalat lil arba'ina qila wa hikmatuhu annahu lam yajtami arba'una illa kana lillahi fihim waliyun wa hukmul mi'ah kal arba'in kama yu'khadhu minal hadisil mutaqaddim. Artinya begini, meskipun demikian Imam Az-Zarkasi dan ulama-ulama yang lain berpendapat bila mereka belum mencapai 40 orang yang mensolati ini, katakanlah yang hadir baru 30 gitu kan, yang ada di majelis untuk mensolati jenazah, maka ditunggu sebentar. Ini sebentar jangan sampai hilang ini. Sebab nanti kalau maka ditunggu agar mencapai jumlah tersebut,
Padahal menunggunya cukup lama. Ini tidak bisa ditolerir. Boleh menunggu sebentar untuk mencapai jumlah 40 orang. Sebab jumlah jamaah 40 orang ini adalah dianjurkan di dalam mensolati jenazah. Jadi kalau baru 30, alangkah baiknya ditunggu sebentar kira-kira mencapai hitungan 40. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa sungguh beliau menunda sholat jenazah karena menanti jumlah jamaah sampai 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah tiada berkumpul 40 orang jamaah melainkan salah satu orang adalah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada 40 orang ini, hampir dipastikan ada satu yang oleh Allah dijadikan wali Allah, terutama dalam persoalan ini. Dan hukum 100 orang sama dengan 40 orang. Jadi misalkan yang hadir 100 orang, tidak kemudian walinya 2 gitu Mas Ansori. Walinya tetap 1 gitu kan. Ada dari rangkaian ini. Kasus tentang penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah pernah muncul dalam Bahsul Masail para ulama di Makassar, ini tahun 2010 Mas Ansori. Ada penambahan yang di sana disebutkan bahwa bolehlah mengakhirkan penguburan jenazah. Pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja ada pengecualian. Pertama, untuk mensucikan jenazah yang berpenyakit menular, yang menurut dokter harus ditangani oleh tenaga khusus. Artinya ketika di desa itu tidak ada orang yang ahli dalam bidang itu, maka diperbolehkan menunda penguburan karena untuk proses memandikannya ini menunggu ahlinya. Karena dikhawatirkan ketika kemudian yang memandikan adalah bukan ahlinya, akan justru menimbulkan madorot, yaitu penularan lebih banyak lagi. Ini khusus untuk jenazah yang berpenyakit menular. Ini hasil Bahsul Masail Ulama tahun 2010 di Makassar. Yang kedua, untuk keperluan otopsi dalam hal penegakan hukum. Karena ini ketika kemudian ini tidak dilakukan, bisa juga terjadi hambatan di dalam menentukan keputusan hukum untuk misalkan untuk proses pembunuhan, mohon maaf, proses pembunuhan atau proses apa. Yang ketiga adalah tadi yang sudah saya singgung, menunggu kedatangan wali atau menunggu terpenuhinya 40 orang yang akan mensolati selama itu dalam rentang waktu yang sebentar tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak boleh ketika menunggu wali tapi walinya sampai sehari 2 hari, atau menunggu orang yang mensolati tapi yang ditunggu-tunggu sampai 5 jam 4 jam. Ini tidak ditolerir, hanya diperbolehkan untuk waktu yang dekat. Dari sini terungkap bahwa di luar kasus-kasus khusus seperti tadi, hukum asal menunda penguburan jenazah adalah tidak diperbolehkan. Batas akhir jeda menanti hingga penguburan jenazah adalah sampai timbulnya khaufut taghayyur, kekhawatiran terjadinya kerusakan dalam jenazah ini. Kekhawatiran ini sangat kondisional tadi saya sampaikan. Kalau dia meninggal dengan normal dan dia masih muda dengan penyakit yang tidak relatif berbahaya, maka mungkin tahoyurnya, kekhawatiran rusak ini agak lama. Tetapi kasus misalkan orang yang meninggal ini ternyata sakitnya sudah 3 tahun misalkan, maka tentu tahoyurnya relatif lebih cepat. Artinya terjadi perubahan dalam jisim itu menjadi. Dan juga misalkan kayak korban-korban kecelakaan lalu lintas. Ini tentu kalau penundaannya cukup lama juga ada kekhawatiran yang darah keluar lagi. Sehingga itu dikhawatirkan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka artinya bahwa hukum asal tetap tidak diperbolehkan menunda penguburan jenazah. Hukum asal. Ada pengecualian tadi adalah karena ada faktor lain, tetapi itu pun ada aturan, ada batasan yang harus dipatuhi bersama. Demikian sahabat radioku, barangkali kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian materinya di kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Untuk sahabat radioku yang punya pertanyaan, silakan bisa dikirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811 2611 896. Ataupun sahabat juga bisa telepon nanti setelah jeda yang berikut ya, di nomor telepon yang sama 0811 2611 896.
Kita akan jeda dulu sejenak. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pesantren Hatiku di Radio Purbalingga. Inspirasi Spirit Hati.